Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak hari ini bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran PAI kelas 10 dengan materi kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan video ini dengan seksama. Walaupun dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, di slide selanjutnya, Ibu akan menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengkorelasikan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. 2. Peserta didik bisa menyimpulkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis kontrol diri, mujahadah an-nafs, berprasangka baik husnuzon, dan persaudaraan al-ukhuwah. 3. Peserta didik mampu mendeteksi Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4. Peserta didik mampu membuktikan hafalan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12. 5. Peserta didik mampu mengkonstruksikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan pengendalian diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik husnuzon, dan persaudaraan atau al-ukhuwah. Anak-anak, kalian tahu nggak ini gambar apa? Ini Ibu sajikan sebuah gambar yang satu ketika orang yang sedang berteriak marah. Yang satu kelihatan dia juga marah. Tahu apa artinya ini? Ini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Emosi sering membutakan mata hati saat datang dan tak terkendali. Pasti terlukai diri sendiri. Sedari gejalanya. Kenali seketika agar sesal dan dosa tidak ada di sana. Sikap emosional merupakan ciri belum terampil mengendalikan diri. Bagaimana mungkin dapat mengendalikan orang lain dengan baik bila sendiri kurang terkendali? Nah, anak-anak, ini juga ada gambar seorang pelajar atau sekumpulan pelajar di Tangerang yang ikut bertawuran dan satu tewas kena bacok celurit. Di gambar yang lainnya adalah polisi menangkap para pelajar yang terlibat tawuran. Ini apa artinya? Ini adalah anak remaja yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga ketika dia tidak bisa mengendali hawa nafsunya, dia merugikan diri sendiri dengan akibat dia terbunuh. Akibat lain dia bisa ditahan oleh polisi dan diproses secara hukum. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Dia mempunyai catatan hitam di polisi dan dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini adalah akibat-akibat negatif bagi remaja-remaja yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini salah satu gambar yang Ibu sajikan. Ini adalah gambar sepasang remaja berasal dari Pidi ditangkap warga karena tengah berzinah. Kapolres Pidi telah memproses hukum kedua remaja tersebut. Nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan anak-anak Ibu, siswa-siswa Ibu yang Ibu sayangi dijauhkan dari hal-hal perbuatan keji seperti ini. Amin. Nah, ini juga diakibatkan dari pergaulan bebas karena tidak bisa mengendalikan diri. Apa akibatnya dari tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, apalagi dengan lawan jenis? Pertama, akan ada hukuman sosial dari masyarakat. Tentunya kita bisa dikucilkan atau dikeluarkan dari sekolah. Kedua, kita bisa dihukum nanti di akhirat dengan pengadilan Allah karena telah melanggar sesuatu yang dia dilarang. Nah, sekarang bagaimana cara Islam mengajarkan para remaja untuk mengendalikan dirinya? Nanti kita bahas di slide berikutnya.
Nah, Islam sangat mengajarkan bagi umatnya untuk bisa mengendalikan diri. Kali ini di slide ini Ibu akan menerangkan tentang memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan. 1. Pengendalian diri, mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana pengendalian diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia, anak-anak, agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah husnuzon atau berburuk sangka, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal yang buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Berprasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaiknya prasangka buruk adalah sifat yang mesti dijauhi atau dihindari. Mengapa demikian? Dapatkah kamu menjelaskan anak-anak apa sih keuntungan atau dampak dari positif berperilaku husnuzon dan apa dampaknya kita ketika bersuuzon atau berprasangka buruk pada orang lain? Persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk hidup. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau al-ukhuwah. 1. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la tagtab ba'dukum ba'd. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakari tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya
Sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lafal ayat dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kandungan ayat. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak sanggup beriman kecuali dia menyayangi saudaranya sesama Muslim, sama seperti dia menyayanginya dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, seorang Muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti Muslim lainnya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. C. Hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. 1. Hadis tentang mengendalikan diri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Hadis tentang prasangka baik. Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. 3. Hadis tentang persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu dia tidak dapat tidur dan dia merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Menerapkan perilaku mulia. A. Pengendalian diri, mujahadah an-nafs. 1. Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. 2. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. 3. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. 4. Menjaga sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. 5. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dan merawatnya, dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. B. Prasangka baik atau husnuzon. 1. Memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. 2. Menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. 3. Memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. 4. Turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. 5. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab.
persaudaraan atau al-ukhuwah. 1. Menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. 2. Mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. 3. Bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bangsa, dan budaya. 4. Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. 5. Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran PAI hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan lupa like and subscribe channel Ibu. Nih, ada satu quote buat kalian untuk memotivasi kalian. Ilmu itu cahaya, kebodohan itu bahaya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.